Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Jemaah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah, salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah. Kita masih diberikan kesempatan untuk hidup sehingga kita bisa untuk bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran, Ali Imran 104 dijelaskan, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Hendaklah ada di antara kalian semua itu ta'ifatun sekelompok orang, jama'atun sekelompok orang, yad'una ilal khair untuk menyeru kepada kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar dan mencegah dari kemungkaran. Dan wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah waulaika humul muflihun, mereka itulah nanti orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan. Amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kepada yang baik dan mencegah dari berbagai macam kemungkaran, itu merupakan kewajiban kifayah. Hendaklah ada setiap kelompok manusia orang yang senantiasa mencegah dari kemungkaran. Menurut Asy-Syafi'i Ahlussunnah wal Jamaah bahwa amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah kewajiban kifayah, kewajiban kolektif. Dalam setiap kelompok manusia mesti ada sekelompok orang yang memang concern untuk mencegah, untuk memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Berbeda dengan Mu'tazilah misalnya, Syiah. Amar ma'ruf nahi mungkar merupakan kewajiban aini, kewajiban individual, kewajiban masing-masing. Oleh karena itu menyerap kebaikan itu merupakan salah satu kewajiban kita dalam menjalankan perintah agama. Al-khair, menyeru kepada kebaikan, itu adalah ittiba'ul Qur'an wa sunnati. Khair adalah melaksanakan, mengikuti Al-Quran dan sunnah-sunnahku, kata Nabi. Dan ini merupakan jaminan dari Rasulullah bahwa lan tadillu abadan, kalian semua tidak akan pernah tersesat ma in tamassaktum bihima taraktu fikum amrain. Saya tinggalkan untuk kalian semua dua macam. Lan tadillu abadan ma in tamassaktum bihima. Kalian semua tidak akan pernah tersesat selama kita berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah-sunnahku. Setiap mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah itu merupakan al-khair. Dan kita sebagai seorang muslim berkewajiban untuk memerintahkan siapapun kita untuk memerintahkan kepada kebaikan. Mengingatkan saudara-saudara kita yang belum sholat. Yang sholatnya masih di rumah, kita dorong untuk berjamaah di masjid. Yang belum pernah sama sekali sholat, kita perintahkan untuk sholat, puasa, zakat, mengikuti apapun yang ada dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah. Kita ingatkan saudara kita, itu merupakan amar ma'ruf. Jamaah yang dirahmati Allah, amar ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf, saya yakin bahwa setiap orang bisa dan setiap orang mampu. Kita nahi mungkar, melarang orang lain, melarang manusia untuk tidak lagi melakukan kemungkaran, maka ini merupakan sesuatu yang amat berat. Karena resikonya, kalau kita cuma memerintahkan yang ma'ruf, resikonya cuma mereka ikut atau tidak, mau atau tidak. Tapi kalau kita melarang dari kemungkaran, ini luar biasa efeknya. Kita akan dimusuhi oleh orang. Ketika kita misalnya melarang orang untuk meminum minuman yang memabukkan, apapun bentuknya, apakah yang tablet, apakah yang share, ataupun serbuk, apapun namanya, sesuatu yang bisa memabukkan, yang membuat kita hilang akal, maka kita banyak yang musuhi.
yang penjual minuman pasti marah, yang usaha minuman marah, yang minum-minum juga marah, bahkan keluarganya juga mungkin juga marah. Berat ketika kita nahi mungkar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, salah satu dampaknya yang ketika kita misalnya tidak memerintahkan yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar, maka di dalam hadis dijelaskan bahwa ketika kita misalnya nahi mungkar, man ra'a minkum mungkaran, kata Nabi, barang siapa yang melihat di antara kalian satu kemungkaran, hendaknya apa? Falyughayyir biyadih. Hendaklah kita rubah dengan yad, dengan tangan, atau dengan bahasa halusnya dan dengan kekuasaan. Ketika kita misalnya punya kekuasaan, bisa saja membuat satu hukum, membuat satu aturan, membuat satu larangan, bisa saja ketika kita mempunyai power, kita ketika mempunyai kekuatan dengan berbagai macam kebijakan agar kita itu terhindar melarang manusia dari kemungkaran, bisa. Ketika kita misalnya tidak mampu dengan tangan, fa'ilam yastati' fa bilisani. Ketika kita dengan kekuatan tidak bisa, maka kita hendaklah rubah mereka, larang mereka dengan lisan kita. Kita tegur mereka, ya. Kita ingatkan mereka untuk tidak melakukan kemungkaran itu. Fa'ilam yastati' fa biqalbih. Tidak mampu juga dengan kekuatan, tidak mampu juga dengan lisan, fa biqalbih. Maka hendaklah kita larang dengan hati. Artinya apa? Kita benci, kita tidak senang, kita tidak mendukung apapun kegiatannya yang terdapat di dalamnya adalah unsur kemungkaran. Oleh karena itu, ketika kita tidak melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka apa balasannya? Bahwa kata Nabi, wallahi walladzi nafsi, demi zat yang jiwaku berada di dalamnya, seandainya kalian semua memerintahkan yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran, kamu lakukan semua itu, atau Allah biarkan siksaan Allah kirim di dalam suatu tempat itu. Artinya apa? Kata Nabi, demi zat, walladzi, demi zat, yakni Allah alladzi binafsi, di mana jiwaku berada di dalamnya, maka ketika kita silahkan pilih, kalau dalam bahasa kitanya silahkan, kalian semua mau memerintahkan yang ma'ruf, melarang dari kemungkaran, atau Allah kirimkan siksaan, Allah kirimkan bencana, Allah kirimkan siksaan Allah dari langit apapun bentuknya. Artinya apa? Ketika kita membiarkan orang, ketika kita tidak melaksanakan yang ma'ruf, membiarkan orang berbuat kemungkaran, maka Allah akan kirim iqab. Allah akan kirim siksaan. Allah akan kirim ujian kepada satu tempat di mana manusianya tidak pernah memerintahkan yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah kekuatan untuk terus senantiasa memerintahkan, terutama saudara-saudara kita, kerabat kita, saudara kita yang terdekat, lalu tetangga, orang lain, semua kita perintahkan mereka untuk melakukan yang ma'ruf, dan kita cegah mereka, kita larang mereka, kita usahakan mereka untuk tidak melakukan kemungkaran ataupun dosa. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.